Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan, Ibu Eka Yuni Purwanti, SPDI MPD. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan materi saya yang berjudulkan lupa dan transfer belajar. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu lupa. Lupa adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memproduksi kembali apa yang sebelumnya kita telah pelajari. Secara sederhana, menurut seorang ilmuwan, Muhammad bin Syah mendefinisikan lupa adalah ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Lupa merupakan istilah yang sangat populer di masyarakat. Setiap waktu pasti ada orang yang akan melupakan sesuatu, entah hal itu tentang peristiwa atau kejadian di masa lalu atau sesuatu yang akan dilakukan. Faktor-faktor penyebab lupa. Antara lain adalah lupa dapat terjadi pada siswa karena perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Karena ada hambatan-hambatan yang terjadi karena isi jiwa yang lain mungkin sedang dalam keadaan yang kurang baik. Lupa karena perubahan sikap dan minat. Misal jika seorang guru memarahi anak atau siswa di depan teman-temannya, anak menjadi takut sehingga pelajaran mudah terlupakan. Pandangan bermotif, maksudnya ada alasan tertentu dari setiap orang untuk menilai sesuatu hal. Kejadian kurang menyenangkan akan mudah terhapus atau terlupakan daripada hal yang menyenangkan. Namun, selain hal itu, ada faktor lain, mungkin seperti pernah jatuh, mengalami kecelakaan, atau pernah amnesia. Itu juga berpengaruh kepada ingatan seseorang. Karena ketika jatuh, mungkin saraf seperti cedera. Cara untuk mengatasi lupa, overlearning atau belajar lebih, upaya belajar melebihi batas penguasaan dasar atas materi pelajaran. Yang kedua, extra study time atau tambahan waktu belajar. Mnemonic device atau muslihat memori. Maksudnya adalah kiat khusus yang dijadikan alat pengait mental untuk memasukkan item-item informasi ke dalam sistem akal siswa. Clustering atau pengelompokan ialah menata ulang item-item materi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dianggap lebih logis. Yang selanjutnya adalah latihan terbagi. Dalam latihan terbagi, siswa melakukan latihan-latihan dengan alokasi waktu pendek dan dipisah-pisah. Pengaruh letak bersambung. Siswa dianjurkan menyusun daftar kata-kata yang mudah diingat. Selain itu, jika memang karena lupa itu penyebabnya karena memang riwayat sakit, jatuh atau apa tadi itu, maka harus melakukan pengobatan dan terapi tentunya. Yang option kedua adalah kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar merupakan kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Jadi kesulitan belajar yang dihadapi siswa terjadi pada waktu mengikuti pelajaran. Kejenuhan ini mungkin banyak sekali ya faktornya teman-teman. Faktor-faktor kesulitan belajar mungkin juga dari faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal siswa mungkin karena gangguan atau kekurang mampuan psikofisik siswa. Antara lain adalah kurangnya kapasitas intelektual, labilnya emosi dan sikap. Kalau faktor eksternal siswa yaitu lingkungan keluarga, mungkin ketidakharmonisan keluarga juga berpengaruh. Yang kedua adalah lingkungan perkampungan masyarakat. Jadi kalau memang lingkungannya itu tidak baik, kemungkinan besar anak pun juga akan ikut seperti itu. Dan lingkungan sekolah, contohnya adalah kondisi, maksudnya adalah fasilitas seperti apa dan suasana yang seperti apa. Kalau memang anak tidak nyaman di sekolah, kemungkinan untuk menangkap pelajaran itu juga sulit. Cara mengatasi kesulitan belajar itu adalah usaha untuk mengatasi kesulitan belajar
dapat dilakukan oleh seorang guru, mungkin mengadakan diagnosis atau remedis, yaitu melalui proses pemeriksaan terhadap gejala kesulitan belajar yang terjadi dan diakhiri dengan mengadakan remedis atau perbaikan sehingga masalah kesulitan belajar siswa benar-benar diatasi. Banyak langkah yang bisa ditempuh oleh guru antara lain melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku penyimpang siswa, memeriksa penglihatan atau pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar, mewawancarai orang tua atau wali, karena bisa dipengaruhi oleh faktor keluarga juga, keadaan keluarga mempengaruhi kondisi psikis. Yang selanjutnya adalah memberikan tes diagnosis bila kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, memberikan tes kemampuan inteligensi atau IQ khususnya pada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang selanjutnya yaitu menelaah atau menetapkan status siswa. Jadi guru tugasnya di sini adalah menelaah atau memeriksa setiap siswa. Tujuannya adalah untuk menetapkan jenis atau bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh setiap siswa. Yang faktor C adalah transfer belajar. Transfer belajar yang umumnya disebut juga transfer of learning, mengandung arti pemindahan keterampilan hasil belajar dari suatu situasi ke situasi lainnya. Selanjutnya, peristiwa pemindahan pengaruh atau transfer sebagaimana yang tadi saya jelaskan di awal, baik positif maupun negatif terhadap aktivitas dan hasil pembelajaran materi pelajaran atau keterampilan lain, sehingga transfer dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu transfer positif dan transfer negatif. Menurut Theory of Identities of Element yang dikembangkan oleh Thorndike, transfer positif biasanya terjadi apabila ada kesamaan elemen antara materi yang lama dengan materi yang baru. Contoh, seorang siswa yang telah menguasai matematika akan mudah mempelajari statistika. Ragam transfer belajar. Menurut James, seorang education psikologis atau pakar psikologis pendidikan yang masyhur, transfer digolongkan menjadi 4. Yang pertama adalah transfer positif, yang kedua adalah transfer negatif, yang ketiga adalah transfer vertikal, dan yang keempat adalah transfer lateral. Terjadinya transfer belajar positif. Transfer positif akan mudah terjadi pada diri seorang siswa apabila situasi belajarnya dibuat sama atau mirip dengan situasi sehari-hari yang akan dilewati oleh siswa. Maksudnya adalah memberikan seorang guru itu memberikan situasi yang bikin nyaman sehingga siswa itu mudah untuk menyerap materi-materi. Transfer positif dalam pengertian seperti inilah sebenarnya yang perlu diperhatikan guru, mengingat tujuan pendidikan secara umum adalah terciptanya sumber daya manusia berkualitas yang adaptif. Kualitas ini yang seyogyanya dapat dari lingkungan pendidikan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, setiap lembaga kependidikan, terutama jenjang pendidikan menengah, perlu menyediakan kemudahan-kemudahan belajar seperti fasilitas, alat-alat, ruang kelas, dan situasi yang menyenangkan tentunya. Apabila cara ini masih sulit ditempuh, mungkin ada alternatif lain, yaitu menggunakan on the job training, yaitu mengadakan praktek lapangan di tempat-tempat kerja seperti kantor, sekolahan, pabrik, kebun, dan sebagainya sesuai dengan jurusan atau keahlian yang dimiliki oleh siswa pada sekolah menengah. Jadi, belajar dalam hal ini seharusnya dipandang sebagai keadaan sebelum transfer atau prasyarat adanya transfer. Dengan demikian, anggapan bahwa transfer itu spontan atau mekanis seperti mesin atau robot sebenarnya berlawan dengan hakikat belajar itu sendiri, yakni perbuatan siswa yang sedikit atau banyak selalu melibatkan aktivitas ranah kognitif. Sebagai catatan akhir pembahasan ini, perlu diutarakan beberapa contoh peristiwa belajar secara lahiriah tampak seperti transfer, tapi sesungguhnya bukan. Contoh-contoh ini penting untuk diketahui agar siswa dan guru tidak terkecoh oleh timbulnya sesuatu yang baru dan baik sebagai sesuatu yang sedang diharapkan, yakni transfer positif. Demikian yang dapat saya sampaikan.
pada materi kali ini. Apabila banyak sekali kesalahan itu datangnya dari Allah dan apabila banyak sekali kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila banyak sekali hal kebaikan itu datangnya dari Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.